ada kayaknya 10 tahun ini. Ya, 10 tahun aku berbaring sakit, makan, kasur semuanya gitu. Ini kondisinya nenek memang ya dari jadi kan bertahap ya, dari kurang lancar jalannya, kemudian kakinya sudah tidak bisa digerakkan lagi, kemudian matanya juga kehilangan indera penglihatannya, berakhir dengan ya aktivitas hanya di tempat tidur. Saya sendiri sih jujur, saya gelas saya pecah gitu ketika saya mau minum gitu, tapi saya nggak tahu itu kebetulan karena memang saya tipikal orang yang tidak ceroboh gitu, tidak kebetulan melesetin ini atau melesetin itu, dan itu terjadi kurang lebih kemarin itu gelas saya, berarti gelas kesayangan saya pecah. Tahun depan itu 85 tahun, jadi ini 80 kan ini Februari Januari ulang tahun gitu, jadi tutup usia di usia 80. Kan masih kan umurnya udah 80 lebih, ya udah begini doang, tidur apa di tempat tidur, gua nggak bisa ngeliat, nggak bisa bangun, jadi nggak bisa duduk, kalau duduk nggak kuat, jadi begini deh, semua di tempat tidur, makan di tempat tidur, apa di tempat tidur semuanya deh. Makanya udah kita tahu lah, kita pasti pulang, ya udah siap-siap lah. Kalau dikasih kesempatan nih di tempat tidur, jangan kemana-mana yang melayang. Biasanya hari raya, cuman kan kita tahu lah situasi sedang ini kan, di kosong ini ya sekarang aja lah, gitu aja sebetulnya. Wah, saya dari dulu nonton suaranya kan ciri khas banget. Saya diajak Om Rano juga seneng banget. Saya bisa bertemu ke rumah Rano Karno lagi udah seneng banget. Terakhir syuting tuh udah lumayan lama ya. Yang series oh. Iya, beliau nggak terlihat capek atau bagaimana, masih semangat, masih ingin makan, cuman terakhir-akhir memang beliau kurang menafsu makan, sering mengumpulkan makanan. Alhamdulillah sekarang udah menjenjang. Sampai 40 derajat? Iya bener, jadi kemarin tuh sempat aku cek di rumah 38 itu aku udah panik dan aku bilang ayo kita ke rumah sakit aja, tapi istri bilang udah coba istirahat di rumah, kalau misalnya besok masih gak enak juga ya udah aku ke IGD katanya. Tapi naik demamnya itu pada malam hari aja, kalau siang tuh kayak biasa pada umumnya, jadi kayak ya biasalah sakit-sakit biasa gitu kan. Tapi malam itu menggigil banget sampai dingin banget, jadi akhirnya aku putuskan untuk ayo kita ke IGD aja periksa, dan begitu tahu di IGD 40 derajat Celcius saya terlalu panas banget, jadi aku anjurkan untuk opname. Keadaannya itu tiba-tiba panas tinggi di rumah, yang aku pegang tuh memang panas yang nggak seperti biasa, jadi aku langsung bawa ke rumah sakit karena aku nggak mau tunda-tunda juga takut kan. Sebenarnya dari 4 hari demam itu aku udah bilang ayo kita ke IGD aja, dia bilang nggak apa-apa kok, masih mendingan ini nggak apa-apa. Ternyata setelah paginya kita lihat sehat, malamnya makin tinggi gitu, jadi malamnya aku langsung bawa ke IGD. Sampai di IGD sempat sehat, lalu kita pulang lagi, besok paginya makin gak enak badan, langsung kita bawa lagi dan untuk opname. Aku panik karena kan ya gimana ya, aku aja kalau sakit juga langsung gak enak kan, apalagi istriku yang merasakan panasnya, dan yang aku nggak pernah ngerasain di badan aku sendiri panasnya setinggi itu gitu. Jadi aku langsung aku gercep, ayo kita ke rumah sakit, walaupun dia nggak mau, besoknya kalau dia makin gak enak aku bawa gitu, tetap aku paksa untuk bawa ke rumah sakit. Makin sayang ya, pasti makin sayang karena kita lihat ya, saya sendiri juga nggak sanggup kan lihat istri saya yang demam, tapi dia masih have fun aja, masih ketawa aja walaupun panas yang datangnya malam aja, menggigil sampai getar kasur itu karena menggigilnya. Jadi ya pada saat malam itu aku cuma bisa bilang ayo kita ke rumah sakit, dan aku sampai doublein selimut ke dia semua, AC aku matiin, selimut aku doublein dan aku peluk dia. Biasa sih pada ibu menyusui ya, pokoknya pada umumnya ibu menyusui itu pasti karena mastitis. Jadi istriku itu lebih, dia tuh hyperlaktasi, jadi dan juga sebenarnya alhamdulillah aslinya banyak, tapi karena juga jarang DBF, karena istriku juga wanita karir juga kerja, jadinya DBF itu jarang gitu. Untuk masalah makan nggak ada masalah, dan alhamdulillah kayak makan biasa aja, karena yang buat demam itu karena mastitis, bukan karena maksudnya nggak enak atau sakit lambung, tuh nggak ada. Yang
dulunya memang dia sakit lambung kan, tapi alhamdulillah ini bukan demamnya bukan karena lambung atau apapun itu, tapi karena mastitis. Tindakan masih dalam pemeriksaannya karena kan tadi siang aku seharian di luar, jadi waktu dokter check up saya nggak di tempat. Tapi alhamdulillah dapat kabar malah hari ini nggak ada yang harus gimana deh, yang penting terapi aja, palingnya terapi yang nggak ngerti yang untuk ibu, untuk dada yang wanita itu ya. Dirawatnya dokter belum bisa bilang kapan pulang, tapi ya semoga saya berharap sih juga cepat pulih dan bisa main di rumah lagi, kumpul di rumah lagi. Himbauan dari dokter sih sebenarnya itu nggak bisa di atas ya, karena kan kalau produksi asinya banyak kita nggak bisa bilang, tapi yang pasti kalau misalnya untuk anak itu harus lebih banyak DBF langsung sih, tapi ya kita mau bilang apa karena istriku juga kerja kan, nggak mungkin harus stay untuk bisa DBF setiap waktu, jadi yang bisa diandalkan adalah saat ini pompa pada saat di luar. Itu betul, karena emang kemarin pandemi semua kena lah ya, mau Big Boss mau siapa juga ngerasain hampir 2 tahun lah sama lockdownnya semuanya gitu ya. Kemarin tinggal di gubuk karena emang sebelumnya juga sewa ya, karena aset kita nggak nempatin aset yang almarhumah, malah kita milih sama si Dede Bintang itu tinggal di gubuk, terus makan ubi-ubian karena emang Dede senengnya makanan ibaratnya kampung lah, ibaratnya lebih healthy, lebih higienis, lebih sehat lah. Ya perasaannya jadi harus bertahan buat menghidupi si kecil. Jadi itu yang jadi harus saya niat pingin membesarkan, mensejahterakan. Tahu-tahu karena kerjaan semua ke pending dengan acaranya wajib lapornya apa-apanya, terus harus stay di Bandung terus misalkan. Jadi ya harus berusaha legowo lah. Sampai saat ini udah alhamdulillah juga mengerucut gitu. Yang tadinya kan nggak ada jawaban apa-apa, udah masuk ke pengadilan negeri, udah alhamdulillah sih ada titik terangnya buat ini beresnya kapan. Kata tadi saya tanya ke lawyer, ya sekitar 4 kali pertemuan kalau emang ini gitu. Udah dari dulu pekerjaan udah diblok sama mereka. Saya waktu 2020 aja dilaporin, itu harusnya udah berangkat lagi ke luar negeri, ke Jepang, pending. Tanggal 18 Juli harusnya udah ke Inggris, kemarin kerja lagi, harus wajib lapor Senin sama Kamis di Polda. Itu nggak bisa juga. Terus ada kerjaan, kita dibatasi nggak boleh keluar kota. Jadi udah udah capek lah. Udah 3 tahun, makanya udah 3 tahun didolimin begini ya saya udah cukup sabar kan. Siap-siap aja kalau ngerawat Dede Bintang, Putri juga siap-siap aja karena toh juga itu adik Iki. Di bagaimanapun itu lahir dari rahim Mama Iki juga. Jadi kayak ya saya siap ngurus gitu kalau memang itu diharuskan seperti itu. Tapi terlepas dari itu tuh ya kita beresin dulu lah hal-hal yang memang dia minta hak. Terus aku juga kan minta kembalikan dulu hak Iki kalau misalkan dianya minta hak gitu. Jadi Iki itu tidak ada ini sama sekali sepanjang daripada mengembalikan aset-aset dia. Itu kuncinya. Bahwa laporan risiko PBN itu adalah ultimum remedium, upaya terakhir dari Iki. Karena disomasi 3 kali sudah dilayangkan, pertemuan 2 kali juga tidak ada titik temu, dia tidak mengembalikan, maka ini pilihannya kan gitu. Jadi jangan dibolak-balik, silakan. Kalau umpamanya dia berdalih seperti itu, semakin menunjukkan itikat tidak baik dari saudara saya. Kalau saya nggak yakin gitu ya, karena uang itu saya yakin ada gitu ya. Kalau dugaan saya gitu ya, itu disembunyikan gitu. Lalu sekarang pura-pura nggak ini gitu, itu dugaan saya itu kamuflase kan gitu ya. Karena kalau dia jujur, jelas itu aliran dana itu kemana pasti. Saya sebagai orang tua ya mestinya ya perlu tahu dong tentang hal ini. Cuma saya nggak ikut campur dan saya tidak berhak mengambil satupun walaupun itu dari saya. Putri anak saya, masa ada kaitannya dengan saya nggak dijawab. Memang saya nggak ada kaitannya. Saya hak waris juga saya nggak ikut campur urusan hal itu. Silakan aja. Anak saya juga udah punya lawyer dan lawyer pun kan udah kontek-kontekan sama lawyernya. Ya udah silahkan gitu. Itu sebetulnya kan mobil itu dibeli oleh Rizky Febian tahun 2016. Ditransaksikan oleh almarhum Dina dengan menggunakan uang Rizky Febian yang ada dititipkan di rekening beliau. Nah kemudian itu
Mobil itu diambil oleh sopirnya bernama Pak Asep Hermanto dan itu dipergunakan oleh beliau. Dan itu sempat dibalik nama ke Rizky Febian. Nah, kemudian pada tahun 2020 yang proses mulai dari Desember 2019 itu karena Rizky Febian itu kesulitan membayar pajak kendaraannya kan ada pajak progresif, kemudian mobil itu dibalik nama ke almarhum Lina. Nah, gitu ya. Ya, yang sekarang yang diduga kan masalah mobil ya, Innova yang berhubungan dengan mobil aja. Salah satu bukti bahwa kita emang pelunasan pada tanggal 8 Februari 2020 itu udah harusnya kan kalau dari itunya 3 tahun pelunasan buat utang piutangnya, tapi karena berhubungan dengan almarhumah jadi saya langsung lunasin pada tanggal. Sekarang tuh masyarakat udah cerdas, netizen juga udah cerdas. Saya nggak mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Ayo silakan urusin semuanya. Karena udah nggak ada hak saya untuk itu. Harta udah ada di anak-anak semua. Harta yang bukan haknya juga udah saya kasih semua. Nggak ada hak di pengadilan juga nggak ada. Harta gono gini nggak dapat harta gono sepeser pun. Kenapa mesti seperti ini? Kasihan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.